Kabar informasi dan inspirasi bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali pagi hari ini dalam Dialog Hai Bali Ken-Ken. Dan tentunya dalam Dialog Hai Bali Ken-Ken pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan topik-topik terkini. Dan juga nanti Anda bisa ikut beratensi di 24644 serta di 081 139999790. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas kabar gembira, yaitu kebangkitan Liga Sepak Bola ASKAP PSSI Buleleng. Kenapa ini menjadi kabar gembira? Karena memang sempat vakum ya beberapa waktu, dan kemudian tahun 2025 ini kita kembali akan menyaksikan dan menjadi saksi dalam kebangkitan Liga Sepak Bola ASKAP PSSI Buleleng. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, pendengar, kami akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Ketua ASKAP PSSI Buleleng, Bapak Dr. Andes Gede Suyase MPD. Om Swastiastu Bapak, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi, dan seluruh pendengar radio RRI Singaraja dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu diberi limpahan rezeki. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Bapak di tengah kesibukannya menyempatkan waktu untuk menyapa pendengar RRI dan juga masyarakat Buleleng. Dan Pak Ketua tidak sendirian, nanti kita juga akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Panitia Kompetisi Liga Sepak Bola ASKAP PSSI Buleleng tahun 2025, Bapak Dr. Andus Francelino Xavier Jimenez Prietas MA. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi, dan salam olahraga buat semua pencinta sepak bola di bumi Panji Sakti. Luar biasa, kalau saya akrabnya manggilnya Om Frans ya. Terima kasih Om Frans sudah datang pagi hari ini tentunya. Dan juga nanti kita akan berbincang juga terkait dengan bagaimana nanti Liga Sepak Bola ASKAP PSSI Buleleng ini bersama dengan Ketua ASKO Kabupaten Buleleng, Bapak Nyoman Swasana. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi para pemirsa
Iya, terima kasih sebelum sudah hadir. Dan pendengar, untuk Anda yang akan bergabung, nanti kita akan nantikan atensi Anda di 24644 dan juga di 081 1399 9790. Saya mau ke Pak Ketua terlebih dahulu. Pak Ketua, ini kan sudah lumayan lama vakum. Kemudian sekarang bangkit lagi di tahun 2025 ini. Apa yang menjadi trigger kemudian akan diselenggarakannya lagi Liga Sepak Bola di Kabupaten Buleleng? Ya, baik, terima kasih Mbak Rizka apa Mbak Desi panggilannya? Mbak Rizka aja. Oh, Rizka Pak. aja, ya. Saya sedikit klarifikasi dulu. Kok lama vakum itu ya? Karena tahun lalu kami juga bikin turnamen sepak bola yang pesertanya klub ini juga, ya tahun lalu. Makanya kalau sekarang skemanya liga memang. Dan sebelum itu juga kita sudah pernah lakukan di Liga 1, 2, dan 3. Nah, kemudian habis itu karena COVID, kemudian izin karena pemilu, dan setelah pemilu tahun lalu kami baru adakan turnamen. Jadi untuk cabang sepak bola ini kan cari izinnya tidak semudah cabur lain. Ya, itu contohnya cabur yang tidak melibatkan massa yang banyak atau berpeluang hadirnya massa itu. Ya, seperti misalkan catur gitu kan. Jadi cari izinnya mudah gitu. Nah, tenis meja mungkin mudah, bulu tangkis dan sebagainya. Tapi kalau sepak bola ini memang proses izinnya dari pihak keamanan, sebab itu harus diantisipasi. Kemudian yang kedua, triggernya kita adalah kita ingin membangkitkan kembali klub-klub yang ada di Buleleng. Kalau tahun lalu lewat turnamen tidak menjadi tuntutan. Ya, kalau di turnamen itu undangan. Panitianya mengundang, PSSI buat panitia mengundang. Nah, kalau di liga itu wajib mereka ikut. Karena akan menjadi catatan. Kalau nanti berturut-turut 2 kali liga tidak ikut, maka klubnya kita coret dari klub PSSI. Nanti kalau mau mengajukan lagi lewat kongres. Hingga sekarang ini wajib, apakah membuat klub itu melakukan pembinaan atau tidak. Kalau misalnya dia melakukan pembinaan, tentu mereka akan bisa ikut, punya pemain, punya pelatih, punya official. Nah, tetapi kalau misalnya tidak melakukan itu, maka pembinaannya tidak akan berjalan. Nah, kita mungkin skupnya karena kabupaten, ya level kita berpikir bagaimana di kabupaten ini cabang sepak bola yang merupakan cabang olahraga masyarakat itu bisa aktif, ya, mengisi berbagai aktivitas olahraga di masyarakat itu sendiri. Kalau kita sudah bikin liga, otomatis mereka akan latihan, atau mungkin juga mereka mengikuti beberapa pertandingan lokal, sehingga pada saat nanti liga digulirkan mereka akan bisa lebih bagus mainannya maupun aktif dan sebagainya. Yang kedua adalah liga ini menentukan promosi dan degradasi. Kalau dia menang bagus, juara di Liga 2, maka dia bisa naik menjadi Liga 1. Nah, sebaliknya, kalau misalkan dia Liga 1 menjadi ranking terendah, itu habis itu bisa turun ke Liga 2. Nah, kemudian habis itu ke Liga 2 ke Liga 3. Nah, itu satu, kalau misalnya tidak pernah ikut 2 kali, kita coret dari anggotaan PSSI klubnya. Kedua, ini juga menentukan apakah dia akan bertahan di ranking Liga 1 atau di Liga 2 atau turun ke Liga 3. Nah, mungkin ini juga di daerah kabupaten biasanya sih tidak buat liga ya. Biasanya turnamen, pertandingan yang digulirkan pertandingan. Tapi kita buat liga karena dengan liga menjadi kewajiban. Kalau turnamen menjadi undangan. Nah, bisa Anda ikut, dia diundang tidak datang, tidak ada sanksinya. Apalagi tidak diundang, tidak datang, wajar lah kan gitu. Kalau ini wajib. Makanya semua klub di Buleleng itu dipanggil oleh panitia dan minta kesediaan untuk ikut. Nah, kepastian untuk ikut. Jadi yang ikut nanti ada Liga 1 8, Liga 2 8, Liga 3 18. Ini lumayan terakhir banyak ikutnya karena masuk Liga 3 dulu karena ini ditetapkan oleh Kongres kemarin.
beberapa klub baru ya. Jadi klub itu bisa masuk PSSI kalau ada penetapan kongres. Ya. Jadi nggak bisa langsung daftar jadi peserta, jadi anggota gitu. Jadi harus ditetapkan oleh kongres. Kongresnya setiap tahun. Namanya kongres biasa, penetapan klub masuk kalau ada itu. Jadi itu kira-kira yang ingin kita gulirkan, dan ini tentu juga dukungan dari internal PSSI sendiri, ASKAP PSSI Buleleng, juga dari KONI, karena kan KONI juga mensupport lewat hibah Pemda ya, itu mensupport supaya liga ini diaktifkan kembali, atau turnamen maupun liga, kita milih liga supaya lebih banyak yang bisa aktif. Itu begitu juga pemerintah daerah yang memberi bantuan lewat KONI, dan KONI-nya ke Pengkap. Ya. Dan yang menggembirakan, klub-klub yang ada ini lumayan banyak nih, setingkat kabupaten kita bisa 36 klub. Ya, dan itu bisa aktif dan bisa ikut. Nah, kalau kita hitung dari 36 klub ini, kalau rata-rata pemain maupun official manager itu di sekitar angka 23 atau 27 orang. Nah, itu kali 4 kali 36 betul ya. Ya 34 itu ya hampir ratusan orang. Iya. Ya kan terlibat. Kemudian belum supporternya. Nah, kalau ini yang supporternya nggak bisa ngitung biasanya. Jadi gitu. Belum penonton. Terlepas dari dia punya klub atau tidak, yang jelas dia aja penonton. Kemudian berikutnya di teknis nanti mungkin Pak Suasana atau Pak Pran yang bisa jelasin. Tetapi secara gamblang saya sampaikan secara umum kita menggunakan 3 lapangan. Ya. Ya. Akhirnya kalau tahun lalu kita menggunakan 3 lapangan supaya bisa lebih cepat. Ya. Nah, karena waktunya dulu setelah pemilu pencoblosan kita punya waktu cuma 2 minggu. Jadi supaya bisa menyebar. Nah, sekarang waktunya lebih panjang dari Oktober sampai 1 bulan November. Nah, itu supaya sama berkeadilan menikmati stadion. Nah, makanya dipakai satu. Jadi stadion Mayor Metra. Dulu kan ada protes juga karena menggunakan Seririt, kami kok kecil sekali lapangannya gitu. Yeah. Tapi setelah masuk grand final kok gede sekali lapangannya. Nah, itu karena memang tahun lalu kita mengejar waktu. Jadi sekarang semuanya dari awal sehingga perlu waktu panjang. Nah, itu sepak bola itu memang itu beratnya. Bikin liga itu nggak bisa 1, 2, 3 hari, ya 1 bulan. Dan ini kan menguras tenaga di panitia ya otomatis karena itu termasuk juga wasit. Nah, itu kira-kira begitu. Tapi memang itulah ciri khas dari sepak bola gitu. Baik, ini menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua begitu. Bagaimana kita di Buleleng yang mengadakan liga ya Pak ya? Harusnya di tingkat kabupaten masih turnamen begitu ya Pak ya? Ya boleh saja. Makanya kita memilih liga. Ini liga ini kan kita sebelum Covid nih keluar ide. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 17. Kemudian 18, 19, habis itu Covid aja dia. Itu kita memilih liga karena seperti tadi itu. Harus hadir semuanya. Jika kalau, tidak dapat ya sanksi. karena kita membuat kriteria di dalam statuta, ya kan. Kalau dia masuk liga, mestinya dia itu ikut. Kalau 2 kali tidak ikut, kita tidak masuk, dikeluarin. Contoh misalkan di pusat, PSSI pusat itu ada namanya turnamen, tidak liga. Liganya liga pro dia, profesional. Nah, kalau kita kan masih tingkat daerah amatir. Kemudian di turnamen, kalau sampai nanti 2 kali berturut-turut tidak ikut turnamen, maka kita dikeluarkan. Contoh Persibu. Persibu ini kan terus ikut nih Piala Suratin. Kalau ndak ikut ya dikeluarin. Gitu. Padahal itu turnamen. Dalam rentan waktu tertentu begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya 2 kali bikin turnamen, kemudian Piala Suratin, terus Persibu tidak hadir 2 kali,
ya udah diberhentikan. Habis itu dianggap tidak menjadi bagian dari PSSI. Oke. Nah, di kita kalau turnamen kita tidak begitu mengikat. Nah, sekarang supaya lebih sistemik, maka teman-teman di Esko memilih liga. Dan ini sudah berjalan tahun 2017. Ya. Tapi yang seingat saya di Facebook saya tadi diingetin hari ini pembukaan 2018. Waduh, oke. Penyerahan. Iya. Tapi bukan penyerahan hadiahnya. 18. Artinya sudah selesai ya Pak ya hari Sudah ini. selesai, ya? 18 Oktober. Tidak salah itu akhir September mulai. Nah, jadi di liga itu ditentukan degradasi dan promosi. Nah, kalau ingin mendapatkan promosi ya pasti mereka akan melakukan latihan lebih baik, pembinaan olahraga. Kalau turnamen, mohon maaf itu bersifat insidental. Tiba-tiba ada turnamen gitu. Ya udah siapkan diri jadi pemain gitu kan. Kalau ini karena liga dia akan mengolah terus. Tahun depan begini lagi. Liga lagi Pak? Liga lagi. Oh, okay. Nah, menentukan ranking apakah akan naik apa turun. Nah itu sehingga nanti di Liga 1 mestinya terbaik. Habis ini kita punya program juga PSSI membuat best of the best. Jadi Liga 1, Liga 2, Liga 3, tiganya diadu siapa yang terbaik. Tapi itu tidak menentukan ranking sih. Hanya menentukan gengsi saja. Oke, baik. Nah, Ini menarik jadi, ini ya. Nah, misalnya kalau Liga 1 dikalahin sama Liga 3 itu kan malu sih. Nggak equal ya Pak ya. Tapi kita adu. Iya, Nah, menariknya di situ. Iya, gitu. baik. Oke. Saya mau ke Pak Wakil Ketua dulu nih. Saya penasaran secara teknisnya akan seperti apa ini Om Frans kalau kita berbicara, karena memang kalau kita tahu sendiri begitu, kalau turnamen di Buleleng kan sudah sering mengadakan dan kita tahu supporternya luar biasa dan antusias masyarakat luar biasa pada saat mengadakan turnamen. Nah, dengan liga ini dengan jumlah peserta yang banyak ini bagaimana nanti akan bisa memberikan keadilan tadi seperti apa yang tadi Pak Sekda katakan, silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya cerita dari awal ya. Jadi klub yang resmi terdaftar di ASKAP Buleleng sebanyak 44. Iya. Sebelumnya 34, kongres kemarin tambah 10 klub baru. Ini luar biasa. 10 klub baru yang masuk. Nah, para klub-klub yang baru masuk itu dia masuk di kategori Liga 3. Ya. Jadi sehebat apapun dia, kalau dia baru masuk maka harus memulai dari Liga 3. Nah, dari 44 klub itu 2 klub yaitu Undiksa dan Persibo udah masuk di level provinsi dan nasional, sehingga dia tidak ikut di liga lokal Buleleng, sehingga yang seharusnya ikut adalah 42 klub. Nah, sampai hari ini di tim verifikasi kita melakukan verifikasi data pemain yang masuk sekarang adalah 33 Pak Ketum ya. Karena di Liga 1 Persebon yang sampai sekarang belum ada informasi. Artinya bahwa kita yang masih di Liga 1 sekarang ada 7 klub yang udah pasti. Di Liga 2 ada 8 pasti, dan di Liga 3 ada 18 klub. Nah, ini cukup gemuk, cukup besar. Maka kita bagi dari sistem kompetisi pun kita bedakan antara Liga 1, Liga 2 dengan Liga 3. Dan Liga 1 dan Liga 2 kita menggunakan sistem setengah kompetisi, dan nanti semua tim itu saling bertemu, nanti nilai akan menentukan ya siapa nilai tertinggi itu akan menjadi juara. Sementara di Liga 3 kita menggunakan sistem home turnamen. Jadi kita bagi dalam grup, karena ini ada 18 klub, maka nanti kita bagi dalam 4 grup. Berarti nanti ada dua grup itu terdiri dari 4 klub, dan 2 grup ada 5 klub. Nanti itu dari juara grup dan juara dan runner up, dari juara dan runner up grup itu akan ke 8 besar. Lalu nanti dari situ masuk ke semifinal dan ada final untuk di Liga 3. Yeah. Nah, lalu untuk waktu pelaksanaannya mohon maaf Pak Ketum, jadi ini kita 2 bulan penuh jadinya. Jadi mulai pembukaan nanti rencana 25 Oktober ini, lalu terakhirnya sampai 24 Desember. Jadi nanti pas saya hari raya, saya nanti antara bagi waktu mau ke gereja dan ke lapangan saya nanti. Jadi nanti 24 itu terakhir. Dari jumlah total pertandingan yang akan dilaksanakan itu sebanyak 90 pertandingan. Jadi dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu nanti totalnya ada 90 pertandingan, makanya waktunya panjang. Dan pertandingan itu nanti kita dengan
lakukan setiap mulai dari hari Selasa sampai hari Minggu. Jadi kita off-nya hanya hari Senin. Hari Senin. Ya, karena memang banyak. Nah, satu itu berikutnya, terus berikutnya adalah kita lapangannya pakai satu. Jadi stadion Merometra kita pakai. Satu adalah bahwa kita juga ada kekurangan wasit, Pak Ketua. Ya, kita baru cuma punya 7 wasit. Sementara ada 3 wasit kita itu aktif di Liga Nasional. Nah, ini. Sehingga yang aktif itu cuma 7, dan sementara untuk satu pertandingan itu minimal 4. 4 pertandingan minimal 4 wasit. Nah, sehingga dari situ kita di ekskul sama panitia kita rembuk, kita bicarakan teknisnya sehingga kita pilih satu lapangan dan supaya teman-teman di perwasitan pun bisa ada waktu jeda untuk istirahat. Kalau kita di 2 atau 3 lapangan, maka kita kewalahan, termasuk panitia pun kewalahan, dan terutama di teman-teman di perwasitan. Itu sehingga kita pilih satu lapangan. Nah, konsep liga yang sekarang menjadi cukup panjang karena kita juga ingin ada, bukan sekedar kita mau sekedar karena banyak, tetapi kita juga ingin memberikan nuansa baru bagi perkembangan sepak bola di Buleleng. Jadi bagaimana karena sepak bola adalah olahraga rakyat, maka kita juga dari kompetisi ini kita ingin juga memberikan hiburan kepada masyarakat. Jadi kita memberikan kesempatan masyarakat untuk menyaksikan. Kalau dulu model turnamen atau kejuaraan kan cuma seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, hanya barang 2 minggu. Nah, masyarakat yang di desa itu baru dengar dekes ini sudah selesai. Tapi kalau liga ini yang panjang begini, masyarakat yang di desa pun mereka bisa menyaksikan. Nah, semakin banyak masyarakat menyaksikan, kualitas pertandingan makin bagus. Harapan ke depan kita bisa dapat sponsor. Karena memang itu kendala kita ada di anggaran. Karena anggaran selama ini ya memang karena namanya kita asosiasi, kita tergantung pada anggaran dari Pemda yang melalui KONI, hibah dari KONI itu. Sehingga di dalam pertemuan yang klub pun saya sendiri sampaikan bahwa mari kita tingkatkan kualitas permainan kita, pertandingan kita, supaya masyarakat itu senang nonton. Ada perusahaan yang siapa tahu bosnya nonton bisa menyaksikan itu dengan baik, pertandingan yang bagus, maka ada peluang untuk kita mencari sponsor tambahan untuk bisa menambah. Kalau ada sponsor dengan sendirinya hadiah akan bertambah. Tapi kalau Anda ribut, tidak ada yang nonton, apalagi sponsor menjauh, maka jangan harap hadiahnya besar. Nah, jadi semuanya kembali pada bagaimana semua pelaku sepak bola ini menjaga keharmonisan baik di luar lapangan maupun di dalam lapangan, sehingga suasana kompetisi itu bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Om Frans ya sudah dijelaskan bagaimana nanti akan dimulai tanggal 25 Oktober nih. Berarti ada beberapa hari lagi ya Om Frans ya, ada 4 hari lagi Pak sebelum pembukaan ini Pak Ketum. Saya mau ke Pak Ketua ASKO dulu nih. Kalau melihat persiapan dari masing-masing klub sampai dengan saat ini dan juga persiapan untuk pelaksanaan liganya bagaimana Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kesiapan dari masing-masing klub ini sudah kita bina, kita sampaikan kesiapan mereka siap. Karena dari awal kita sudah sampaikan jadwal-jadwal, kemudian mereka atau mau nyoba lapangan silakan kita sampaikan kepada mereka. Karena ini semakin tahun semakin panjang dia. Kompetisinya kita sudah mencoba untuk liga, untuk turnamen mana sih yang lebih bagus. Itu semua efeknya ada benarnya, ada baiknya. Kalau kita turnamen sebentar, kalau kita kompetisi ini panjang, nah ini risiko. Kalau enggak gitu, tadi Pak Ketua menyampaikan untuk membuat satu turnamen yang berkualitas, begitu. Info dari Bapak Ketua inginnya mencari satu, karena sepak bola di mana-mana panjang, kemudian dananya cukup panjang, cukup besar juga dananya. Itu yang menjadi kekhawatiran kita untuk menyelenggarakan kegiatan. Baik, terima kasih Pak Suasana. Kita mau buka pendengar dulu, Pak Ketum, Pak Wakil dan juga Pak Suasana. Kita akan undang pendengar yang ingin beratensi ini terkait dengan penyelenggaraan liga begitu ya di Kabupaten Buleleng.
karena memang sebelumnya hanya turnamen, tapi kali ini berbeda daripada sebelumnya begitu ya, menandai kebangkitan Liga Sepak Bola ASKAP PSSI Buleleng dengan puluhan klub yang akan bertanding. Silakan Anda bisa ikut bergabung di 24644 dan juga di 081 1399 9790. Kita sapa dulu, ada pendengar pertama yang sudah bergabung di via WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Silakan untuk Pak Narte Ariante. Selamat pagi Pak Narte. Baik, selamat pagi Pak Narte. Pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, silakan Pak Narte. Iya, Bapak-bapak narasumber. Pak Narte, sebelumnya mohon maaf untuk volume radio bisa diperkecil sedikit Iya, karena iya. ada feedback di studio Iya. kami Pak. Oke, Oke, silakan. sepertinya Persibu sudah mulai menggeliat, ikut berbagai seleksi di kecamatan-kecamatan. Nah, mohon kiranya pengkaderan pemain dibandingkan aset lapangan. Apabila kekurangan lapangan, mungkin Pemda bisa melihat aset-aset tanah Pemda atau provinsi atau negara yang boleh dipakai lapangan sepak bola. Katakanlah saya melihat kalau di kota, apakah sudah dianggap cukup untuk latihan anak-anak muda atau anak-anak sekolah. Kalau dulu lapangan Ngurah Rai masih saya SME, SMP, SMA, Victory, Banjar Tegal, latihannya di sana. Nah, karena jadi taman kota, dilarang untuk latihan sepak bola anak-anak walaupun dengan bola karet plastik. Nah, seperti di SMK 1, SMK 2, SMA 2 itu dulu pernah saya ngusulkan setelah Orde Baru, tanah di barat tuh dari keluarga Banjar Tegal banyak punya, siap untuk dialihkan untuk dijual. Nampaknya masih ada sisa di barat. Apabila itu dimungkinkan, mungkin apakah ditinjau dengan anggaran demi kemajuan sepak bola, karena anak-anak pelajar olahraganya hanya olahraga fisik biasa aja di taman kota yang saya lihat beberapa waktu kalau pagi. Kemudian di Banyuning kalau ada di barat dari Pulau Komodo, apakah dimungkinkan jika ada anggaran. Nah, ini untuk pengkaderan. Kemudian apakah ada direkrut dari pemain-pemain futsal yang dia tidak ikut ke klub-klub sepak bola. Nampaknya saya melihat kadang-kadang main di gor gesit-gesit sekali walaupun jaraknya lapangannya pendek. Untuk itu mohon untuk koordinasi atau penjajakan. Sekian, terima kasih Om. Santi dan Dio. Terima kasih untuk Pak Narte Ariante sudah ikut bergabung di via WhatsApp ya di 081139999790. Untuk Anda yang lain silakan kami buka di 24644 dan juga di 081139999790, dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official karena siaran ini juga disiarkan secara langsung di live YouTube RRI Singaraja Official. Kita juga masih bersama dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, kita masih berbincang terkait dengan kebangkitan Liga Sepak Bola ASKAP PSSI Buleleng bersama dengan Ketua ASKAP PSSI Buleleng Bapak Dr. Andes Gede Suyase MPD dan juga Wakil Ketua Panitia Kompetisi Liga Sepak Bola ASKAP PSSI Buleleng tahun 2025 Bapak Dr. Andrews Francelino dan juga Bapak Swasana selaku Ketua ASKO. Kita sapa pendengar di 24644, sudah ada yang bergabung kembali. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu dengan Pak Maliarse ya. Ya. Di Bondalem. Nah, silakan Pak Maliarse. Om Swastiastu, Pak narasumber yang ketiganya. Swastiastu Pak. Ya. Penyelenggaraan liga ini berarti kan muaranya nanti akan
menelurkan bibit-bibit pemain sepak bola yang andal untuk memberikan nama baik Buleleng atau Singaraja. Dalam penyelenggaraan ini dia hanya menyoroti oleh karena secara nasional, secara internasional itu pertama adalah yang menjadi sorotan yaitu wasitnya. Maka dari itu yang tekankan supaya benar-benar wasit yang netral, benar-benar wasit yang tidak memihak ke sana ke sini, artinya menyelenggarakan tugas sesuai dengan pola pos kewasitannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ideal sekali penyelenggaraan ini di Buleleng dari dulu terkenal Persibu. Jadi dari dulu tahun 60-an, 70-an. Ya, Pak Maliarse? Pemain-pemain yang benar-benar diandalkan. Dari dulu juga terkenal Buleleng dengan MKS, menang kalah sehat. Asal jangan nanti MKS menang kalah sengitang. Nah ini dari sudut keamanan, mohon menjadi perhatian. Itu yang dapat sampaikan. Ampurun. Rahayu Pak Maliarse. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Maliarse di Bondalem ya atas atensinya, dan juga mungkin ini menjadi kekhawatiran masyarakat juga ya begitu ya, agar pertandingan ini berjalan dengan aman lancar, tidak ada lagi yang dalam tanda kurung tadi disampaikan saling tidak terima dengan hasil begitu. Terima kasih Pak Jero. Kemudian di 24644 dan juga di via WhatsApp untuk Anda yang akan bergabung lagi, nanti kita akan buka lagi, kita akan dengarkan dulu ya pendengar ya tanggapan dari ketiga narasumber kita. Dari Pak Ketum dulu, Pak Ketua. Ini tadi mendapatkan atensi dari Pak Narte terkait dengan bagaimana dengan atlet-atlet baru perekrutan, kemudian sarana prasarana latihan mereka untuk mempersiapkan diri mungkin menjadi anggota PSSI di masa yang akan datang. Dan juga tadi Pak Jero Maliarse juga sudah bergabung. Silakan Pak Ketum bisa memberikan tanggapannya seperti apa. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Narte yang memberikan apresiasi terhadap apa yang kami laksanakan khusus untuk PSSI di Buleleng. Kegiatan yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah memberikan media ruang kepada klub ya, pada klub, sehingga klub itu kalau ikut di dalam liga ini maka mereka akan memiliki aktivitas pembinaan yang simultan. Salah satu dari kelemahan di kita itu terkait dengan eksistensi klub adalah kurangnya turnamen atau kurangnya kompetisi. Maka dari itu jawabannya adalah membuat kompetisi. Nah, kalau bisa bikin kompetisi, ini sudah level paling tinggi dari sisi menggulirkan eksistensi keberadaan proses pembinaan dari klubnya masing-masing. Gitu. Untuk juga dipahami, yang kami libatkan ini klub, jadi bukan kecamatan. Kalau di Porsenijar itu mungkin ya, atau liga, dulu kami pernah buat Liga Pendidikan Indonesia, yaitu digulirkan oleh Mendikbud ya, yaitu di Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Jadi namanya Liga Pendidikan Indonesia, pesertanya adalah tim-tim sekolah yang bergabung di setiap kecamatan. Nah, kalau yang kami ini adalah klub-klub di luar dari pendidikan formal yang membentuk klub dan kemudian terdaftar dalam Kongres PSSI. Nah, itu. Kemudian yang kedua, lapangan sepak bola ya. Mungkin kalau posisi saya sebagai ketua umum ASKAP PSSI ya sudah mengajukan beberapa kali kepada kepala daerah. Posisi saya ya, jangan lihat saya sekda sekarang. Saya sebagai ketua umum PSSI. Sejak 2029 saya pernah mengajukan untuk rehabilitasi Stadion Mayor Metra. Tapi proposal sudah sempat kami buatkan dulu dan kemudian tidak jadi, tidak ada tanggapan. 2021 juga kami ajukan untuk rehab
Karena mohon maaf ya, untuk di Stadion Mayor Metra itu harusnya juga ada rehab besar di situ. Ya, walaupun pernah direhab 2015 karena ada porprov. Tapi kalau melihat dari konstruksi bangunan itu masih kurang ideal dari fungsinya sebagai lapangan sepak bola. Nah, itu. Jadi satu contoh misalkan tribunnya nggak ada, atau tribun barat saja jumlah sedikit. Tribun kehormatan juga tiang gedungnya gede-gede. Jadi kalau kita nonton dari sana kita harus lewat gini melongok gitu. Nah itu. Saya mohon maaf ya, mungkin karena dulu ketika membuat ruang tempat VIP itu, tempat PIP-nya itu bukan orang bola yang diajak berdiskusi, tetapi arsitek murni atau teknik sipil murni. Jadi tidak melihat fungsinya ketika orang bermain bola itu kan menontonnya ke kiri ke kanan oleh kan. Nah ini kalau di depannya ada tiang begitu besar kan tidak kelihatan, pas ngegol nggak kelihatan. Nah itu contoh seperti itu. Kemudian tribun penonton kurang. Di utara tidak ada, di timur tidak ada, di selatan juga tidak ada, di barat pun hanya sepenggal. Nah, ini yang perlu. Kami juga pernah 2021 usulkan ada anggaran sekitar 20 miliar, tapi ya tidak berjalan lagi gitu. Ini sama dengan Pak Narte, sesungguhnya di Buleleng ini kekurangan lapangan sepak bola, iya. Ya, yang ada saat ini adalah lapangan multifungsi. Di lapangan Ngurah Rai dulu tempat sepak bola zaman saya SMA, sekarang menjadi Taman Ngurah Rai. Apa namanya? Taman Kota. Jalan Ngurah Rai. Dulu lapangan Ngurah Rai namanya. Ini Taman Kota. Boleh main sepak bola, ada anak-anak SD itu main bola juga di situ. Tapi orang rekreasi. Terus lapangan Buana Patra, boleh main bola, tempat saya SMA siap hari di sana. Main bola sore, tapi bisa pakai kriket, bisa pakai atletik, bisa pakai orang lari-lari santai dan sebagainya kan. Jadi tidak ansih murni sebagai lapangan sepak bola. Begitu juga Mayor Metra. Mayor Metra itu di lintasan atletik bisa dipakai atletik, ya. Nah, kemudian di dalamnya bisa pakai sepak bola. Jujur kalau kita mau mengakui bahwa kalau orang main sepak bola tidak boleh ada olahraga lain juga beraktivitas sama. Ya gimana orang lari kena bola gimana? Atau karena mereka kan tidak lihat gitu. Orang ditendang bolanya keras, sedang ke gol dan lewat ternyata kena pelari. Atau yang pelarinya juga pelatihnya teriak-teriak, yang kemudian yang main bola terganggu. Jadi sesungguhnya memang lapangan sepak bola gitu, tapi kita memang sudah biasa dari dulu menggunakan sebagai lapangan multifungsi. Nah, apalagi kalau pakai apel, jadi pakai apel. Nah setelah diperbaiki rumputnya, kemudian diinjak dengan liar, mati, kemudian sebagainya. Memang kita harus mengakui bahwa di Buleleng untuk lapangan bola perlu perhatian. Itu, ya kalau boleh sih kami terus mengajukan usulan supaya Pemda bisa melakukan perbaikan kepada satu stadion saja. Karena kami punya pengalaman di 2011 bersama Pak Suasana. Kalau Pak Suasana dibilang nanti tidak ada yang tahu, di Pak Jenggo. Nah, beliau ada wakil ketua ASKAP ya. Kemudian Pak Fran. 2011 kami mengajak anak-anak U14 ke Singapura. Itu kalau tidak salah sekitar 6 hari. Kita bermain di situ dengan Arsenal Junior dan juga dengan WC. Nah, salah satu sekolah di sana yang punya 4 lapangan bola, bahkan di lantai 3 mainnya. Nah, kita bisa melawan mereka, menang yang pertama 4-1, habis itu melawan Arsenal Junior. Untuk diketahui Arsenal itu kan Inggris, tapi di sekolahnya di Singapura ada sekolah. Mungkin di Malaysia ada, Filipina ada, di Thailand ada. Nah, kami bermain di situ di lapangan yang sebenarnya, jadi lapangan rumput tanah gitu kan, lapangan alami. Itu kita draw 3-3, saya masih ingat tuh. Sebelumnya menang 3-1, di 5 menit terakhir kita dibobol 2, jadi 3-3. Maksudnya begini, ketika kami akan balik pulang ke Bali,
Saya ketemu di situ Paul Parker. Pengelola Paul Parker adalah pemain Manchester United di era 80-an. Kemudian dia menjadi pengelola TV olahraga ESPN. Nah, ketika balik, beberapa dari guru olahraga yang kita tempat menginap itu menyampaikan, bisa nggak nanti kami main di Bali. Jadi klub-klub sekolah-klub itu Arsenal Junior itu ada di beberapa negara di Asia Tenggara, mainnya di Bali, di Buleleng gitu. Nah, kami yang tidak siap nerima karena kan lapangannya beda jauh. Nah, itu, makanya ingat dengan itu saya sampaikan. Kalau misalnya Buleleng mau, ya tidak usahlah beli tempat tanah baru nanti biaya tinggi, perbaiki supaya Stadion Mayor Metra punya standar internasional. Nanti akan banyak klub ke sini karena nama Bali sudah terkenal. Jadi dia main ke sini itu di samping untuk sport olahraga juga rekreasi. Karena Bali tujuan wisata dunia. Nah, itu. Dan ini tentu akan sangat bagus kalau misalnya 4 negara ASEAN yang main di Buleleng, biasanya persahabatan saja. Segi 4 kah, segi 5 gitu. Itu dengan kita itu berapa mereka akan menginap di kita. Dan satu promosi langsung kan, tanpa mempromosikan diri mereka yang cerita tentang keadaan Buleleng. Dan juga kita berolahraga, ya tentu pendapatan daerah meningkat. Nah, syaratnya yaitu stadionnya harus perbaiki. Gitu. Itu saya usulin satu. Kemudian yang kedua, kalau ngomongin fasilitas di desa-desa, di kecamatan, ya bagus kalau bisa. Ya. Tapi sampai saat ini yang menjadi kendala adalah siapa yang merawat setelah dibuatkan. Karena merawat lapangan sepak bola itu mahal, tidak mudah. Nanti kalau desanya APBD-nya nggak cukup. Ya, saya punya dari desa Tejakula saya kan, itu sampai dibantu dulu 1 miliar kan dari IBA pusat, Menpora, kemudian perbaiki, lalu dibuatin pagar, candi bentar. Apa yang terjadi? Nah, itu waktu sekejap saja kerikilnya sudah naik dari bawah dan tidak ada pemeliharaan. Dan setelah itu mulai sudah jadi tempat tongedan, pameran apa tuh tongedan ya. Ah itu pasar malam. Ah itu. Jadi ini kalau dan sampai saat ini tidak ada pengeluaran APBD yang signifikan ya untuk melakukan perawatan terhadap lapangan itu. Contohnya kayak gitu. Kemudian ya setuju saya Pak, kalau memang dibantu dibangun di beberapa tempat bagus sekali. Kemudian apakah pemain futsal? Nah, kami tidak masuk ke ranah itu. Silahkan klubnya kalau melihat pemain futsalnya bagus untuk sepak bola ya persilakan jadi klubnya. Saya yakin ada banyak yang akan masuk dan jadi sepak bola. Ketika futsalnya nggak ada turnamen dia jadi pemain sepak bola. Tapi sesungguhnya pemain futsal dengan pemain sepak bola itu perbedaannya jauh sesungguhnya, sangat jauh. Tapi ya karena keterbatasan pemain biasanya diambil saja. Itu kalau pemain futsal jarak pendek itu dan berlari terus dan jarak pendek, tapi kalau pemain sepak bola itu larinya jauh, lapangan luas, kontrol bola dan perlu pemahaman penguasaan lapangan yang berbeda. Ya, silakan nanti klubnya yang merekrut. Pak Maliarse di Bondalem, saya justru lihat-lihat nih Pak mana nih Persebon nih orang favorit. Tapi malah Persebon udah daftar nih tumben. Biasanya paling top saya beberapa kali turnamen di desa Bondalem saya hadir. Tapi ini kok tumben Persebonnya ndak hadir. Malah favoritnya dulu di Liga 1 nih ya. Ya itu. Jadi ya mudah-mudahan nanti lebih aktif lagi Persebon ke depan. Kemudian menyiapkan bibit main bola ya. Jadi begini. Kalau makin sering kita bikin kompetisi, makin sering bikin turnamen, secara tidak langsung proses pembinaan terjadi. Kalau kita tidak bikin kompetisi, kita tidak bikin turnamen, maka klub itu kalau latihan ngapain? Ya, untuk apa? Untuk apa? Gitu. Tidak akan pernah dia uji coba. Paling untuk ngalih peluh dan gitu, cari keringat gitu. Jadi maksudnya tidak sampai ke ranah penyiapan bibit. Terus kapan kita tahu bibit-bibit kita bagus? Ya kita sudah melakukan pembinaan, nanti untuk karir berikutnya kan ada ranah yang lain. Entah itu dia kuliahnya di bidang olahraga, di mana, kemudian jadi pemain gitu.
Kan tidak mungkin langsung jadi timnas tuh. Pasti mereka pemain dari kampung dulu. Di kampung kemudian aktif tingkat kabupaten, setelah itu dilihat, dilirik, ada yang penggali potensi bibit-bibit pemain. Nah, itu yang mengambil dibawa ke klubnya lebih profesional lah. Dan itu setelah turun liga internasional baru direkrut oleh timnas itu official timnas yang dibentuk oleh Menpora atau oleh PSSI. Nah, itu jadi nggak mungkin ada orang langsung jadi, pasti berproses dari bawah. Dan kami di kabupaten ya kebanggaannya kalau masih ada contoh misalnya wasit. Wasit kami sudah sampai memimpin di tingkat Asia Tenggara loh sekarang. Kemarin mau ketemu saya sudah siapin waktu, tiba-tiba sudah disuruh memimpin dulu di Jawa Timur, habis itu ke Malaysia, ke Penang. Itu wasit didikan dari PSSI Buleleng yang kami lakukan 2009. Wasit C3 awalnya, habis itu kita biayai bantu wasit C1, C2, kemudian C1 nasional. Nah sekarang sudah levelnya sudah tinggi dia. 2 wasit kita bisa memimpin liga di Indonesia. Jadi tidak mungkin jadi wasit langsung dan nasional, pasti dari mana nih? Itu Buleleng ada, makanya kita punya banyak wasit, tapi karena pindah lokasi tempat tinggal, jadi menjadi wasit kabupaten lain. Ya, cuman sayang. Krisis ya Pak, hanya 7 wasit. Iya, itulah karena misalnya dia S1-nya olahraga di Undiksa. Kemudian kita bikin pelatihan wasit, sudah kita keluarin sertifikat wasit, dan kemudian setelah itu dia tamat atau dia menikah kabupaten lain, cari kerja kabupaten lain, tinggal di situ, lalu mendaftar diri menjadi wasit di situ kan. Padahal kan sertifikatnya dari kita. Nah, kitanya yang memproduksi wasit, tapi kekurangan wasit. Nah, karena mereka pergi dari sini gitu loh. Nah ini untuk dipahami gitu. Tapi memang saat ini posisi wasit ada yang sudah mulai tua, tidak lagi bisa berlari kencang. Nah ini yang buat semakin sedikit jumlahnya. Tragisnya dari PSSI pusat belum memberikan izin kepada PSSI kabupaten untuk membuat wasit. Kalau dulu kami dibolehkan, makanya kami paling banyak buat wasit 39 orang selama 3 tahun. 3 tahun lah itu. 29, 2010, 2011. Saya kan jadi ketua PSSI 2009 mulai. Sudah 16 tahun ya. Nah, kemudian saat ini ya, wasit yang memang kita masih perlukan sekali. Pak Maliarse, wasit yang boleh memimpin di PSSI itu adalah wasit yang punya sertifikat C1. Jadi yang dikeluarkan oleh PSSI pusat saat ini, tidak boleh lagi kabupaten, sudah pusat. Sehingga itulah yang secara legal standing memiliki kewenangan menjadi wasit. Kalau mohon maaf, saya bukannya bagaimana, beberapa memantau turnamen di tingkat desa itu karena tidak ada wasit dari kabupaten diundang PSSI, dia pakai guru olahraga. Itu tidak boleh ya Pak ya? Kalau dicari tidak boleh, karena memang tidak punya sertifikat wasit. Jadi guru olahraga kalau dia keahliannya tenis lapangan kan tidak boleh jadi wasit sepak bola. Kan tidak semua guru olahraga itu bisa main bola, bisa pintar menguasai dan bisa jadi wasit kan. Tapi yang boleh jadi wasit yang punya sertifikat wasit. Nah disitulah kita berusaha untuk profesional. Kemudian terakhir Mak Maliarse, terkait dengan Persebu, saya ingin sampaikan di sini juga, saya sudah bicara ini beberapa kali. Persebu dengan PSSI Buleleng itu berbeda. Dulu saya juga baru masuk PSSI bingung juga, dibilang Persebu saya gitu. Persebu itu adalah klub divisi 3 wilayah timur Indonesia. Itu klub. Makanya saya pisahkan pengurus PSSI dengan pengurus klub. Persebu itu klub, bukan PSSI Buleleng. Gitu. Cuman kalau dulu di zaman kompetisi perserikatan, semua bahasanya persatuan. Perseden, Persebu, Perseba. Ya. Jadi kalau misalnya PSMS Medan, Persatuan Sepak Bola Medan dan sekitarnya gitu. Begitu juga yang lain. Persib, Persatuan Sepak Bola Bandung. Jakarta, Persija. Jadi semuanya per zaman dulu. Makanya Buleleng juga Persibu, Persatuan Sepak Bola Buleleng. Itu adalah klub yang ikut bertanding di semua kompetisi.
dan termasuk terdaftar di dalam PSSI Divisi 3 wilayah Indonesia Timur. Kita juga pernah ikut dulu, tapi sekarang klubnya Persibu, bukan PSSI. Persibu klub tidak bisa menyelenggarakan turnamen karena dia klub. Yang bikin turnamen ya PSSI ini, Esko, Askab. Ya, nah, itu dipahami. MKS salah satu juga dari klub yang sempat ramai dulu, karena saya zaman itu yang top itu adalah MKS, Void, Perseka itu. Ya, jadi Persatuan Sepak Bola Kaliuntu. Karena saya mainnya di Wanda Padre tiap hari sore. Nah ini bedanya. Jadi Persebu, ya, Tunas Muda, masih ingat Tunas Muda? Nah itu Persis, ya itu dah klub. Jadi bukan PSSI. PSSI organisasi. Iya. Oke. Itu harus bedakan gitu. Begitu ya, Pak ya. Ya. Terima kasih atas tanggapannya. Om Frans ingin menambahkan, silakan Om. Yang ingin saya tambahkan adalah terkait dengan usia muda dan pembinaan yang tadi disampaikan oleh Pak Narte dan termasuk Pak Maliarse, bahwa untuk pemain-pemain yang bisa ditampilkan pada kompetisi liga kali ini adalah U23 plus 5 orang pemain senior. Nah, kenapa kita pakai U23? Karena kita ingin agar pemain-pemain muda ya, yang U17 kemarin kita pakai di Porprov kemarin, U17 di Porprov ini, supaya itu tetap pembinaan tetap berkesinambungan, supaya nanti 2027 kita menjadi tuan rumah, mereka sudah matang untuk tampil kembali kalau usia itu masih tetap dipakai, sehingga sehingga kita pakai di kompetisi adalah U23 plus 5 orang pemain senior. Asumsi saya bahwa beberapa klub yang nggak ikut itu mungkin tidak punya pemain muda seperti yang kita syaratkan ini. Karena ya kita maklumi bahwa klub kita bukan klub-klub yang anggota PSSI Buleleng bukanlah klub profesional, mereka adalah amatir, sehingga kita memaklumi itu. Tapi dengan bergulirnya secara kontinu kompetisi yang kita akan adakan ini, diharapkan agar ke depan setiap klub itu sudah bisa menyiapkan diri dan punya pemain untuk bisa tampil di situ. Jadi nanti yang senior 5 orang itu bukan masuk semuanya. Sekali pertandingan 2 orang yang turun. Baik. Ya. Kemudian untuk apa lagi nih? Pak Maliarse di Bondalam. Silakan. Bisa ditanggapi. Untuk pemain senior futsal, kita sekarang belum kita bisa bedakan mana pemain futsal, mana pemain sepak bola. Jadi itu suka-suka anak-anak main itu. Dan tergantung pada klub, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa tergantung pada klub yang mana yang mau yang direkrut. Tapi rata-rata pemain sepak bola di Buleleng juga pemain futsal. Itu seperti itu. Jadi tidak itu adalah wilayahnya teman-teman di klub untuk merekrut pemain apa itu. Jadi kita di asosiasi tidak mencampur, tapi kita menyiapkan wadah untuk mereka untuk bisa berkompetisi. Saya kira itu tambahan saya. Baik, terima kasih Om Frans atas tanggapannya, Bapak. Oke, sudah cukup. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung. Terima kasih untuk narasumber yang sudah menanggapi. Tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 10 begitu ya. Karena kita berbincang tentang sepak bola yang tidak ada habisnya, sangat menarik sekali. Tapi sebelum kita tutup, kita akan dengarkan closing statement apa yang ingin disampaikan oleh Ketua Askap PSSI Kabupaten Buleleng, kemudian Wakil Ketua dan juga Ketua Asko. Kita akan dengarkan closing statementnya dari Pak Ketua dulu, Pak Ketua Askap PSSI. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, Pak? Ya, dengan kompetisi Liga Sepak Bola Buleleng, kami harapkan seluruh pemain ofisial ya bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya, sportivitas dijaga. Ya, ambisi merebut juara tidak merubah dan merusak sistem, tetapi menjadi bagian dari pembelajaran sportivitas. Kepada masyarakat, kami berharap untuk bisa memberikan dukungan maksimal, penuh, dan jadikan kompetisi ini sebagai hiburan, tontonan dan hiburan untuk melihat bagaimana anak-anak kita berkiprah di lapangan. Dukungan itu sangat penting karena makin banyak penonton yang melihat, dan ini gratis, tidak ada pungutan karcis. Jadi gratis, silakan ditonton dengan baik, berikan dukungan, dan itu akan sangat membantu mensupport anak-anak untuk bisa menunjukkan kualitas dirinya dalam lapangan sepak bola.
Baik. Oke. Terima kasih Pak Ketua atas closing statement-nya. Pak Wakil Ketua, Om Frans silakan bisa memberikan closing statement singkat. Ya. Saya berharap para pemain tampil semaksimal mungkin dan tunjukkan prestasi kalian sebagai seorang pemain sepak bola supaya enak ditonton dan menjadi teladan di masyarakat. Baik, terima kasih Om Frans. Pak Swasana sudah cukup. Baik, terima kasih untuk sekali lagi Bapak Ketua ASKA PSSI Buleleng, Bapak Dr. Andes Gede Suyasa MPD, dan juga Bapak Wakil Ketua Panitia Kompetisi Liga Sepak Bola ASKA PSSI Buleleng, Pak Dr. Andes Francelino, terima kasih. Pak Swasana juga terima kasih sudah menjadi narasumber, dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut beratensi juga kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk ikut menyemarakkan ya liga yang akan dibuka pada tanggal 25 Oktober ini ya Pak ya. Akan dilaksanakan 2 bulan penuh, dan kita akan lihat siapa yang akan keluar sebagai juaranya, dan tetap jaga sportivitas untuk bisa mendukung klub kita masing-masing, dan jangan ricuh ya Pak ya. Tetap jaga keamanan tentunya. Dan akhirnya kita harus tutup untuk dialog Hai Balik Kengken pada pagi hari ini. Saya Rizka Desiandra. Terima kasih atas perhatian Anda. Selepas ini jangan kemana-mana karena kami masih akan menghadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Selamat pagi. Kabar informasi dan inspirasi Rosata. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9